Kembali bersama Pak Budi Waseso di dalam TBS To The Point. Pak Buas, sebelum kita bicara lebih lanjut, ada pertanyaan yang juga saya harus sampaikan. Bahwa sepak terjang Anda sekarang ini tidak lepas dari kedekatan Anda dengan Pak BG. Jadi seolah-olah Anda membela Pak BG dalam kasus KPK dan Polri. Sebetulnya kedekatan itu seperti apa? Begini, saya memang pernah 2 kali menjadi anak buahnya beliau. Artinya dikala saya dinas di Propam Polri, itu beliau Kadif Propam saya. Kurang lebih 2 tahun saya bersama beliau. Setelah itu beliau menjadi Kapolda Bali dan seterusnya. Kita pisah, sudah tidak ada lagi hubungan langsung sama beliau. Dan saya pun jadi Kapolda di Gorontalo waktu itu. Setelah sekian lama, saya kembali di lembaga pendidikan sebagai dosen pengajar di Sespim. Dan disitulah Kalemdikpolnya adalah beliau. Jadi ini susul menyusul ikut karirnya Pak BG gitu? Ya, secara kebetulan sekarang kembali lagi saya menjadi anak buahnya beliau. Yang terakhir ini sebelum saya jadi Kabar Reskrim adalah saya menjabat jadi Kasespim Polri, di mana atasan saya langsung adalah beliau, Pak Budi Gunawan. Jadi ada kedekatan profesional dan ada kedekatan personal karena ini? Ya, kedekatan sebagai seorang atasan dan bawahan, seorang pimpinan dengan stafnya, pasti kan, itu pasti. Lalu jadi kemungkinan calon besanan begitu, bukan? Ya, saya sampaikan di sini, ya ini kan hubungan anak dengan anak, kan gitu ya. Artinya kita profesional dalam hal ini adalah kerja, ya, bukan berkaitan dengan hubungan apapun, emosional tidak. Dalam satu kalimat, Pak Buas bisa melukiskan Pak BG itu apa? Karena saya dapat dari seorang pemret yang dari masih kecil wartawannya sampai jadi pemret itu selalu di kepolisian. Dia mengatakan Pak Buas itu, Pak BG itu begini. Tapi saya nggak tahu persisnya. Ya. Dalam satu kalimat. Untuk sementara ini sih yang saya tahu, yang setahu saya, beliau adalah orang yang berpikir ke depan untuk Polri, ya. Banyak produk-produk yang dilahirkan oleh beliau untuk kebaikan Polri. Dan sampai saat ini pemahaman pemikiran beliau terhadap polisi ini sangat ideal. Kenapa saya harus ikut runut ini? Karena kemudian Anda ini entah bagaimana menangani perkara begitu besar. Jadi ada soal KPK tadi yang tidak tersentuh. Maksud saya komisionernya seperti Abraham Samad dan BW. Lalu kemudian ada kasus dengan Gubernur Gorontalo. Lalu kemudian dalam riwayatnya juga Anda adalah seorang yang menangkap Susno Dwaji. Dengan Gorontalo apa ceritanya? Sebenarnya dengan Gorontalo itu adalah penegakan hukum juga, ya. Kami sebenarnya kan di situ tugas saya sebagai Kapolda kan polisi juga, ya. Dikala itu ada laporan tentang penyalahgunaan anggaran dari satu daerah yang saya tidak tahu bermuara kemana, tapi karena mungkin dalam hal ini akan menyangkut beliau, ya. Disinilah mungkin yang dikonotasikan tidak ada konflik interest kepentingan dan secara personal. Jadi Anda ditarik dari sana gara-gara kasus ini? Saya sebagai aparat keamanan pada saat itu dan saya seorang yang ada hubungan kemusbidaan, saya harus mengingatkan beliau bahwa ini adalah potensi untuk terjadi konflik sehingga harus dihentikan kegiatan-kegiatan yang memprovokasi. Dan kasus itu sudah jalan terus? Dan kasus itu jalan, tapi di belakang kemudian hari, ya ada upaya-upaya untuk ya mengganti saya lah dari dudukan saya sebagai Kapolda Gorontalo. Ya, punya riwayat menangkap Pak Susno Dwaji. Ceritanya kenapa Anda yang harus tangkap dan bagaimana kejadiannya pada waktu itu? Saya kira banyak hal yang saya lakukan dalam penegakan hukum. Dikala saya jadi Kapolres Barito Utara, yaitu di Kalimantan Tengah, itu juga bupati saya tangkap dan saya lakukan proses penegakan hukum terhadap kasus illegal logging. Dan itu pun sampai putus dalam pengadilan. Kemudian saya jadi Kapolres Palangkaraya juga, ketua DPR saya juga, DPRD saya juga saya lakukan penindakan hukum terhadap illegal logging. Sehingga saya waktu itu terus pindah di Makassar. Makassar. Ya, setelah di Makassar saya di Propam. Terus saya dipindahkan ke Mabes Polri di Propam Polri. Kebetulan pada saat itu saya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan
personil Polri. Sampailah kita ke Susno Sampai pada akhirnya harus ada kasus, ada penegakan hukum terhadap Pak Susno Duaji. Gitu. Jauh di atas Anda kan pangkatnya, bukan? Ya, saya pada saat itu pangkat saya Kombes, beliau adalah Komjen. Nah, Komjen dari Kombes ke Komjen, coba bayangkan Anda tangkap di mana? Di bandara pada saat itu karena itu merupakan perintah Kapolri pada saat itu adalah Pak BHD, dan saya pada saat itu melaporkan beliau dan diperintahkan untuk membawa kembali beliau kembali ke kesatuan untuk menghadap Kapolri, sehingga itu saya lakukan. Nggak apa-apa di bandara ketika Anda menangkap? Ya memang agak sedikit ada kendala, Apa tapi omongannya? saya sampaikan kepada beliau untuk pemahaman beliau bahwa saya ada menjalankan tugas perintah Kapolri untuk beliau kembali menghadap Kapolri karena kepergian beliau, rencana kepergian beliau ke luar negeri, ke Singapura itu tidak seizin Kapolri, itu saja sebenarnya. Gitu. Pak Buas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.